아저씨 왜 그래요? 같은데. 나 괜찮아요. 안 아파요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Tempest yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. So Moonju masih belum terlalu percaya dengan Sanho, jadi dia meminta Chang Hee dan juga Miji untuk menyelidikin masa lalunya Sanho. Nah ternyata dari penyelidikan yang mereka lakukan, Chang Hee itu curiga banget kalau misalkan baik Sanho adalah orang di balik hilangnya nyawa suaminya Moonju, si Junik. Apalagi dia itu adalah tentara bayaran di Amerika Serikat. Tapi memang kemampuan dia dalam melindungi seseorang itu nggak diragukan lagi. Bahkan ketika dia melindungi salah satu putri dari konglomerat Arab Saudi itu ternyata nggak luka sama sekali dan juga selamat. Nah setelah itu So Moonju pergi menemui Pak Im setelah mendengar bahwa si ibu presiden pergi ke China untuk melakukan pertemuan dengan petinggi-petinggi di sana. Nah tapi kayaknya kedatangan dia ke sana itu tidak diterima dengan baik oleh warga China. Nah di sini juga ditunjukkan sama Pak Im kepada So Moonju tentang penerjemah yang pergi bersama si ibu presiden ke sana. Nah kemudian Pak Im juga menceritakan kepada So Moonju tentang hal yang bakal terjadi kalau misalkan nantinya bakal ada perang antara Amerika Serikat dan juga Korea Utara. Dan dia yakin banget bahwa dalang dibalik hilangnya nyawanya si Junik itu adalah Amerika Serikat. So, Pak Im berpesan kepada Moonju untuk menjaga keselamatannya dia, Moonju harus mendapatkan kepercayaan 100% dari rakyat. Nah, setelah itu Moonju pulang dan dia bertemu dengan ibu mertuanya. Yang dimana ibu mertuanya kan tahu kalau misalkan So Moonju besoknya mau pindah ke tempat yang baru yang lebih aman. Dan ibunya yakin bahwa itu semua adalah ide dari baik Sanho dan dia memperingatkan Moonju tentang Sanho yang mungkin mendekatin Moonju hanya untuk memikat hatinya aja. Intinya dia nggak mau Moonju itu hilang karirnya gara-gara suka ataupun terpikat dengan baik Sanho. Keesokan harinya, Moonju dan juga Sanho sudah pindah tuh ke tempat yang direkomendasikan memang sama Sanho. Dan dia juga mengajak rekan-rekannya seperti Chang Hee dan juga Miji pergi ke sana. Dan semuanya itu dilarang sama Sanho termasuk menaruh foto di samping ranjang. Tapi Moonju nggak mau karena itu adalah foto dia dan juga suaminya. Dan dia juga tidak boleh membuka jendela karena menurut Sanho itu banyak banget orang yang bisa mencelakai Moonju kalau misalkan dia membuka jendela tersebut. Bahkan dia menggunakan kamar tepat di sebelahnya Moonju untuk jaga-jaga kalau misalkan nanti melakukan penyelamatan biar nggak terlalu lama gitu. Karena timnya Moonju tuh nggak terima, terus Moonju ngajak Sanho ini untuk berbicara berdua, dimana sebenarnya dia itu juga mau mendengarkan timnya dia, dimana mereka itu sebenarnya kurang sependapat dengan Sanho, jadi bakal susah tuh bekerja sama dengan timnya dia. Tapi Sanho bilang dia lakukan hanya untuk melindungi Moonju aja, nggak ada apa-apa selain itu. Terus setelah itu datanglah ibu mertuanya Moonju ke sana untuk melihat kondisi dari tempat tersebut. Dan dia curiga banget kalau misalkan Sanho itu mendekatin Moonju karena ada maunya. Katanya kepada Chang Hee kayaknya itu nggak wajar aja tuh hubungan mereka seperti itu. Terus dia juga minta bantuan sama Chang Hee untuk melihat alat penyadap yang dipasang di rumahnya. Karena dia curiga banget kalau rumahnya itu sudah disadap. Dan dia juga mencari tahu siapakah orang yang terlibat tentang kehilangan nyawa anaknya dia. Pada malamnya, So Moonju melakukan orasi lagi di depan publik, di mana dia menjalankan pesannya Pak Im untuk menaruh hati dan juga bisa mengambil hati dari para pendukungnya dia dan juga rakyat-rakyat. Nah, tapi pada saat itu Sanho melihat ada orang yang mencurigakan di lantai 2. Dia laporkanlah sama si Chang Hee. Cuma Chang Hee bilang, "Udah, lakukan aja tugas kamu," gitu. Tapi untungannya semuanya baik-baik aja. Kemudian pas mereka bertolak ke lokasi selanjutnya, pas lagi di jalan nih, Sanho merasa bahwa dia pernah melihat orang ini di tempat orasi Moonju tadi. Dan juga dia kenal banget dengan tato tersebut. Lalu dia memperingatkan mereka dan setelah itu beneran ya dong ada mobil yang menabrak mereka dari belakang.
Sanho langsung mengambil kendali mobil itu karena si drivernya udah panik banget. Dan gak lama setelah itu, ternyata di dekat mereka itu juga ada ledakan yang cukup besar dan untung aja mereka sempat menghindar. Setelah itu Munju langsung buru-buru diselamatkan sama Sanho, dan untuk si Miji dia juga udah langsung menyelamatkan diri bersama dengan si driver tadi. Lalu Sanho membawa Munju ke ruang bawah tanah karena di situ adalah lokasi yang paling aman untuk saat ini biar nggak ketahuan. Sanho juga meminta sama Munju untuk menonaktifkan HP-nya untuk keamanan agar mereka itu tidak bisa dilacak lokasinya. Kemudian Chang Hee melihat di berita tentang hal tersebut lalu diceritakan sama Minji apa yang terjadi. Cuma katanya dia udah berusaha menghubungi Munju dan juga Sanho tapi nggak ada yang bisa ditelepon sama sekali. Dan Sanho bersama dengan Munju sudah berada di ruang bawah tanah. Terus Sanho itu cerita sama Munju bahwa hal-hal yang udah dia curigai itu udah dia rasakan sedari Munju itu sedang melakukan orasi tadi. Makanya dia bisa bertindak cepat ketika dia juga melihat orang yang sama di dekat perjalanan mereka. Terus dia juga minta sama Munju untuk tetap kuat karena bakal banyak banget bahaya-bahaya ke depannya. Dan dia juga melihat ada luka sedikit di keningnya Munju dan dia mencoba memberikan obat ke keningnya Munju itu. Setelah itu mereka langsung pergi dari sana. Nah pas mereka sampai di rumah, Chang Hee itu kayak marah banget sama Sanho karena mereka itu nggak bisa dihubungin sama sekali. Tapi Sanho bilang itu untuk keamanan agar mereka itu nggak bisa dilacak. Terus Miji juga menceritakan kembali kepada Chang Hee bahwa apa yang dibilang sama Sanho itu benar adanya. Dan dia kan udah diperingatkan juga sedari tadi tuh sama Sanho, tapi dianya aja yang ngeyel gitu. Nah setelah itu Sanho juga minta tolong nih sama temannya dia tuh untuk memberitahu siapa sih sebenarnya klien yang menyuruh untuk melindungi Munju dan kenapa mereka itu tahu lokasinya dia. Karena yang tahu tuh cuma 2 orang, yaitu rekannya dia dan juga si kliennya. Nah gara-gara si temannya itu nggak mau bilang, jadinya Sanho memutuskan untuk nggak mau lagi bekerja sama dengan mereka. Nah teruskan si Chang Hee bilang sama si Munju itu Sanho benar-benar mencurigakan dan mungkin aja bahaya-bahaya yang datang itu gara-gara adanya baik Sanho bukan karena Munju. Jadi Munju ini kayak tertimpa apesnya aja gitu. Tapi Munju bilang kepada Chang Hee mungkin itu hanya spekulasi Chang Hee aja. Intinya kamu cukup bantu aku aja, itulah kata Munju. Nah setelah itu Chang Hee bergerak ke rumah mertuanya si Munju dan di sana dia akhirnya menemukan alat-alat sadap di beberapa ruangan. Salah satunya di tempat adiknya si Junik. Lalu dia memberitahukan kepada mertuanya Munju tentang apa yang dia temukan. Dan kemungkinan besar yang menyadap rumah mereka dan juga menyebabkan Junik kehilangan nyawanya adalah adiknya sendiri. Tapi walaupun kayak gitu, mertuanya si Munju ini curiganya malah sama Munju. Karena kan semua hartanya Junik itu dialihkan sama Munju. Jadi dia menganggap bahwa Munju adalah alasan dibalik penghilangan nyawa terhadap Junik. Jadi dia meminta tolong nih kepada si Chang Hee untuk menyelidikin So Munju. Walaupun dia sebenarnya agak bertentangan, tapi ya dijanjikan tuh jabatan dan juga diberikan hadiah jam tangan untuk awal. Jam tangannya pun gak main-main, Rolex coy. Terus kan pada malam itu Munju nggak bisa tidur nyenyak dan dia juga bermimpi buruk. Terus diketahuin sama Sanho dan dia ajaklah Munju untuk jogging bersama. Makanya setelah itu mereka jogging walaupun itu malam-malam biar si Munju ini tidak terlalu kepikiran. Terus Munju juga memastikan tentang rumah yang mereka tempatin sekarang apakah itu ada hubungannya sama Sanho. Sanho bilang iya, itu adalah rumah kenalannya dan memang mereka tahu Munju yang bakal dilindungi, jadi mereka mau mengosongkan rumah tersebut untuk Munju. Tapi walaupun begitu, Munju bilang sama Sanho bahwa sampai saat ini dia masih belum bisa percaya 100% kepada Sanho. Dan setelah itu karena Sanho yang melindungi dia, jadi dia kembalikan lagi kalung salib yang pernah diberikan sama Sanho kepada dia. Keesokan paginya Chang Hee menelpon Munju dan mengatakan bahwa dia menemukan HP yang pernah dipakai sama Junik, di mana HP itu adalah HP lain, bukan HP utamanya si Junik. Di mana di sana itu dia menemukan sesuatu hal yang sebenarnya itu di luar Nurul banget. Tapi hal yang dia lihat itu enggak dia kasih tahu sama Munju. Setelah dia berhasil meretas HP tersebut dan juga melihat isinya, dia terlihat kaget banget. Makanya setelah itu dia langsung menghilangkan bukti-bukti juga dari komputernya dia dan dia langsung pergi meninggalkan ruangannya. Nah, ketika dia lagi di
jalan, sebenarnya kan di sana ada si Miji yang melihat mobilnya si Chang-hee. Terus dia coba nelpon tapi Chang-hee itu nggak mengangkat sama sekali. Karena Miji curiga, jadinya dia memutuskan untuk mengikuti mobilnya si Chang-hee. Sementara itu Munju dan juga Sanho sampai ke kantor, tapi mereka melihat loh kok udah nggak ada nih si Chang-hee dan juga komputernya kok udah kayak di restart gitu. Nah Miji yang mengikutin si Chang-hee menyaksikan mobilnya Chang-hee itu terbalik-balik karena ada mobil di depannya dia yang tidak sengaja menjatuhkan barang-barang tersebut. Dan Chang-hee sempat menelpon seseorang, cuma nggak tahu tuh siapa yang dia telepon tadi. Miji langsung buru-buru ke sana mengecek keadaannya Chang-hee dan langsung melaporkannya ke rumah sakit, dan akhirnya Chang-hee mendapatkan pertolongan pertama. Nah, ketika di rumah sakit, kata dia sama Munju, kemungkinan besar bahwa ya Junik itu adalah memang mata-mata dari Korut. Dan sebenarnya HP-nya Junik itu ditemukan sama si Miji. Ketika dibuka sama Munju, ternyata HP-nya itu udah di-reset juga sama Chang-hee. Sebenarnya apa sih yang disembunyikan sama Chang-hee ini? Nah, terus Munju mendapatkan pesan dari seseorang dan menyuruhnya untuk datang ke alamat ini. Dan temanin dia juga sama Sanho. Dan ketika mereka masuk ke sana, betapa kagetnya Munju ketika dia melihat apa yang ada di rumah tersebut. Karena ternyata di sana itu ada beberapa barangnya Junik dan juga ada fotonya Junik bersama dengan seorang perempuan dan juga seorang anak laki-laki. Ini berarti selingkuhannya dia ataupun bukan istri sahnya. Dan gak lama setelah itu si anak datang dan dia bilang sama ibunya bahwa ada seseorang yang datang ke sana. Lalu dia mengajak Munju untuk berbicara berdua. Terus dia bilang sama Munju, kira-kira aku mau cerita dari mana ya, gitu kan. Nah terus Sanho kan paham situasinya, jadi dia mengajak anak si Gundik untuk pergi bermain bersama biar si Gundik bisa ngobrol berdua sama Munju. By the way, si Gundik ini namanya adalah Kang Hana. Dan plot twistnya ketika di gereja hari itu ternyata ada anaknya si Kang Hana ini di sana, di gereja. Dan otomatis Kang Hana ini kan juga ada di sana dan dia menyaksikan bagaimana Junik itu kehilangan nyawanya, dan dia nggak suka dengan Munju karena media memberitakan Munju membela suaminya dengan sangat elegan banget, sedangkan dia ya berteriak dan juga menangis seperti ini. Makanya sejak berita-berita baik tentang Munju itu bermunculan, dia semakin gak suka sama Munju. Ditambah lagi dia tahu bahwa Munju ini sedang melanjutkan perjuangannya Junik untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Nah makanya dia itu katanya bakal besok pindah ke rumahnya mertuanya Munju ataupun rumah Junik yang sebelumnya. Dan dia berencana juga bakal mengumumkan ke publik bahwa Junik punya anak di luar nikah. Dan dia juga pengen menghancurkan hidupnya Munju. Dan dia juga cerita bahwa ibu mertuanya Munju dan juga neneknya si Junik itu udah tahu semuanya. Dan kalung salib yang diberikan Junik kepada Munju itu ternyata dirancang sama si Gundik ini. Aduh, dan dia memang benar-benar berniat untuk menghancurkan hidupnya So Munju. Nah setelah itu Munju udah muak banget dan dia langsung pergi keluar dari rumah tersebut. Dia langsung menemui ibu mertuanya dan bertanya tentang hal tersebut. Tapi ibu mertuanya mengaku bahwa dia itu seharusnya sudah mengurus si Gundik itu dan juga menyuruhnya untuk pindah ke luar negeri. Tapi Munju itu bilang sama ibu mertuanya kalau misalkan dia tahu dari awal dia sudah menceraikan si Junik udah lama banget. Dan ibu mertuanya bilang kepada Munju, justru momen ini bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan simpati rakyat dan juga dimanfaatkan untuk pencalonan presiden kamu gitu. Tapi Munju nggak peduli, dia bilang sama ibu mertuanya dia bakal memutuskan hubungannya dengan ibu mertuanya. Dan juga kontrak yang pernah mereka bicarakan sebelumnya itu juga dia batalkan. Nah terus dia juga mengancam ibu mertuanya karena selama ini Munju itu tahu tentang kebusukan-kebusukan dan juga korupsi-korupsi yang pernah dilakukan ibu mertuanya. Jadi dia simpan di kotak perhiasan yang pernah diberikan ibu mertuanya kepadanya. Semua bukti-buktinya dikumpulkan Munju di sana. Kalau dia terdesak dengan ancaman ibu mertuanya, dia bisa menggunakan hal tersebut. Jadi dia minta sama ibu mertuanya si Gundik itu dia nggak mau lihat lagi mukanya sekalipun.
Terus datang juga neneknya si Junik yang manas-manasin, katanya sama Munju, kok udah lihat kan cucuku kayak mana? Karena itu Munju langsung bilang tuh sama Miji, udah kita donasikan aja seluruh warisan yang dikasih Junik sama dia. Oh, langsung paniklah neneknya si Junik dan juga menampar Munju. Loh, kenapa? Panik kau dek, panik kau dek. Setelah dari sana, Munju meminta sama Sanho untuk membawanya ke tempat yang tenang banget di mana dia nggak perlu melihat manusia karena dia lagi muak banget. Ya udah, dibawalah sama Sanho ke tempat ini, tempat yang benar-benar tenang banget dan kata Munju dia juga pengen melakukan sesuatu hal yang belum pernah dia lakukan. Nah, ternyata hal tersebut adalah dia meminta kepada Sanho untuk mengajarin dia bagaimana caranya untuk ngedor. Nah, setelah itu Sanho langsung mengajarin Munju, walaupun sebenarnya Munju itu belum terlalu ahli banget dalam hal tersebut karena kan dia belum pernah melakukannya. Tapi Sanho mengajarinnya dengan sabar banget dan juga cukup intens ya. Jadi agak dugun-dugun sedikit ya. Nah, walaupun gitu, Munju mengalami kemajuan yang cukup pesat walaupun di percobaan pertama. Terus dia juga bilang sama Sanho hanya dia paham cara melindungi yang dimaksud sama Sanho. Terus karena dia juga baru pertama pakai pistol, jadinya dia itu ngerasa tangannya agak kaku gitu. Terus coba diurutlah sama Sanho, urutnya itu kayak manis banget, lembut banget, apa nggak dugun-dugun tuh si Munju, ya kan? Keesokan harinya, Pak Im melakukan presentasi untuk mengajak anak-anak muda agar mereka itu mau berdemo ke jalan untuk mencegah yang namanya perang. Tapi ada beberapa di antara mereka itu tuh nggak setuju dengan pendapatnya Pak Im dan mereka bilang bahwa Pak Im hanya mengada-ada saja dan juga mencoba untuk memprovokasi mereka dan juga masyarakat lainnya. Makanya pada malam harinya, orang tersebut mereka mengunjungi Pak Im dan juga mencoba memperingatkan Pak Im bahwa mereka bakal melaporkan Pak Im sebagai seorang mata-mata dan mereka juga membuat hal yang lebih parah sama Pak Im, di mereka malah memukulin orang tua tersebut. Emang gak ada akhlaknya. Untung aja Pak Im cepat dibawa ke rumah sakit dan Munju datang waktu itu dan dia cerita tuh sama Munju untuk segera melakukan apa yang dia minta karena cuma Munju tuh yang bisa untuk melakukannya. Jadi ada 3 tanda kalau misalkan nanti gendera perang bakal dibunyikan. Yang pertama itu tentang bunker yang ada di bawah laut dan juga bawah tanah gitu. Kemudian yang kedua berhubungan dengan kembang api dan yang ketiga itu ketika memutar lagu tentang Christmas gitu. Dan gak lama setelah itu datanglah beberapa orang untuk mencari Pak Im dan juga melakukan penangkapan. Terus kata Pak Im kepada Munju, udah gak apa-apa, intinya tolong kasih tahu kepada masyarakat tentang yang aku sampaikan tadi. Dan sebenarnya Munju dan juga Sanho itu melarang orang-orang itu membawa Pak Im. Cuma Pak Im bilang, udah gak apa-apa, intinya tolong ingat pesan yang aku sampaikan tadi. Jadi dia minta sama Munju untuk segera mengumumkan itu kepada publik. Dan gak lama setelah itu, Miji menelpon Munju karena dia sudah menemukan jawaban yang mungkin bisa membantu mereka. Dimana Miji itu kan sempat melihat HP-nya si Junik yang kemarin dan dia sempat menemukan beberapa pesan yang dikirim sama Junik bersama dengan Anderson Miller. Dimana dia itu mengetahui awal mula dari peristiwa tersebut. Dimana ternyata itu awal mulanya karena ada pembelot dari Korea Utara, ada 3 orang yang menyatakan tentang kapal selam tersebut. Dimana kata mereka tahu tentang kapal selam itu yang katanya dari Korea Utara, di mana di situ tuh mungkin ada nuklirnya. Nah, otomatis Amerika Serikat panik banget dong dan mereka langsung melakukan pencarian kapal selam ini maksud sama pembelot Korea Utara itu dan mereka menemukannya. Cuma si Miller ini kan nggak percaya, jadinya dia mencoba untuk mencari tahu lagi tentang itu dan menurut dia bukti-bukti yang dia kumpulkan itu tuh nggak ada sama sekali dan dia pengen mencoba bertanya sama pembelot Korea Utara itu, tapi masalahnya mereka malah bundir semuanya. Jadi ketika dia mencoba untuk menjelaskan kepada pemerintah Amerika Serikat, dia itu nggak didengarkan. Jadi mau nggak mau, si Miller ini mencoba untuk menyelesaikannya secara sendiri. Tapi dia tetap butuh bantuannya si Junik. Makanya dia tuh menghubungi Junik pada saat itu. Dan ketika dia selidikin juga, ternyata biang keroknya itu ada orang Korea yang bernama Stella Yang. Dan menurut Miller, kayaknya si Stella ini masih ada di Korea. Dan ketika dia cek paspornya si Stella, itu tuh nggak ada fotonya. Nah heranlah Junik, lo emang bisa paspor diterbitkan
tanpa adanya foto gitu. Jadi mereka berdua kayak ya penasaran aja, terus diselidikin lah sama si Junik dan dia kayaknya tahu siapakah sosok dari Stella Young itu. Cuma masalahnya 2 hari kemudian si Junik malah kehilangan nyawanya dan itulah awal mulanya. Nah, pada malamnya si ibu presiden habis berdoa di gereja, dia akan bertemu dengan Pak Pastor. Tapi ternyata di balik bilik itu yang ada di sana adalah Somunju. Jadi Somunju ini sebenarnya bilang sama si ibu presiden belum terlambat nih untuk mengatakan kepada publik hal yang sebenarnya. Tapi tetap aja si ibu presiden ini nggak mau dan dia bilang sama Munju bahwa kami itu nggak paham dengan apa yang terjadi karena kami itu nggak pernah berada di posisinya aku gitu katanya. So dia tetap nggak mau bekerja sama dengan Somunju. Makanya setelah itu Munju pengen bertemu dengan duta besar China yang ada di Korea Selatan dan dia bertanya kepada duta besar ini apakah dia setuju tentang perang yang bakal dilakukan sama Amerika. Kata dia, ya dia setuju-setuju aja dan jawabannya juga sama dengan si ibu presiden di mana dia bilang kepada Munju bahwa Munju itu nggak paham tentang apa yang terjadi selama ini dan dia juga bilang sama Munju kamu boleh keras kepala dan juga mungkin kamu cerdas dan juga pinter tapi kemungkinan besar kamu bakal kehilangan nyawa kamu kalau misalkan kamu nggak mau keluar dari hal ini. Setelah itu, Somunju dalam perjalanan untuk melakukan orasi lagi di depan pendukung-pendukungnya dan juga seluruh masyarakat di Korea Selatan pada saat itu, di mana dia membicarakan tentang hal yang dipesankan sama Pak Im kemarin. Jadi, dia mengatakan kepada halayak ramai di sana bahwa kemungkinan besar bakal ada perang antara Amerika Serikat dan juga Korea Utara, di mana dia juga memberikan peringatan kepada si ibu presiden ini untuk keluar dari kandangnya dan juga memberikan informasi yang benar kepada publik. Tapi ternyata si ibu presiden ini sudah memberikan keamanan di sana untuk segera melakukan penyerangan kepada Munju dan juga Baek Sanho. Di mana mereka udah sampai di lokasi, tapi Munju nggak nyerah dan tetap meminta dukungan kepada publik tentang hal yang dia katakan. Nah, setelah itu dia juga melakukan panggilan video dengan Anderson Miller, di mana Miller juga menyampaikan apa yang dia temukan karena kemungkinan besar itu hanya spekulasi Amerika Serikat saja karena memang mereka mencari-cari alasan untuk melakukan penyerangan kepada Korea Utara dan juga tidak pernah menginginkan yang namanya perpaduan ataupun perdamaian antara Korsel dan juga Korut. Terus si pembelot Korut juga bilang bahwa dia tuh pun nggak tahu itu kapalnya ada atau enggak. Ya intinya dia cuma tahu dari atasannya dia hafalin aja tuh kata-katanya. Nah terus orang suruhan dari si presiden itu sudah bergerak untuk melakukan pendoran kepada Munju dan juga Sanho. Untung aja Sanho langsung bergerak dengan cepat ke arahnya Munju dan dia menggerakkan mobil ke sana dan mereka langsung kabur dari sana. Sehingga orang yang pengen ngedor Munju itu mengalami kesulitan untuk melakukan tugasnya. Dia coba dor berkali-kali tapi nggak kena sama sekali. Nah kemudian Munju dan juga Sanho langsung pergi menggunakan jalur laut dan mereka menggunakan kapal di sana. Tapi masalahnya si penembak itu masih mengenai Munju dan juga Sanho. Untung aja yang kena itu tangannya Munju, jadi dia bilang sama Sanho dia itu baik-baik aja. Nah setelah mereka sampai ke tempat yang aman, Sanho mencoba untuk mengobatin tangannya Munju dan dia bilang sama Munju mungkin itu bakal sakit banget. Jadi kamu tarik napas kamu dalam-dalam dan juga hembuskan pelan-pelan. Dia juga minta sama Munju yang lebih sakitnya itu adalah part selanjutnya. Jadi dia bilang udah kamu gigit aja pakai ini biar pas teriak itu nggak terlalu kedengaran banget. Setelah selesai mengobatin lukanya Munju, Sanho juga ternyata memiliki luka di bagian tubuhnya dia. Lalu dia obatin juga luka tersebut. Nah setelah itu, si ibu presiden akhirnya keluar dari kandangnya dan dia langsung mengadakan konversi pers dan dia bilang sama publik untuk jangan terlalu terprovokasi dengan apa yang disampaikan sama Munju tadi. Dia membenarkan memang serangan ke Amerika Serikat ke Korea Utara. Tapi dia bilang semuanya bakal dihandle sama mereka dengan sangat-sangat baik. Jadi udah gak terlalu khawatir, intinya jalanin aja aktivitas kayak biasa. Nah tapi setelah itu ada berita tuh yang menyiarkan tentang interviewnya Anderson Miller. Dan itu membuat orang-orang Amerika panik banget dan mereka tetap maksa untuk melakukan penyerangan segera pada malam itu juga ke Korea Utara.
Sementara itu, Sanho dan juga Munju bersembunyi di tempat yang memang ditahu juga sama Sanho di tempat ini. Dan ketika itu kan Munju mau mandi, tapi dia mengalami kesulitan karena kan tubuh dia terluka. Terus dia dimandiin lah sama Sanho sampai disampoin juga sama dia. 같아요. Karena treatment yang dilakukan sama Sanho kepada Munju, kayaknya Munju ini sudah mulai menaruh hati nih kepada baik Sanho. Setelah itu, Munju meminta Sanho untuk mengajarin dia lagi bagaimana caranya untuk menembak. Percobaan-percobaan awal Munju itu masih belum mahir banget, tapi setelah diajarin teknik-teknik yang benernya sama si Sanho, akhirnya Munju itu bisa melakukannya dengan sangat-sangat baik. Pokoknya tembakannya kali ini itu udah tepat sasaran. Setelah itu mereka berdua makan bersama. Seperti biasa juga makanannya itu dimasakin sama Sanho. Dan untuk pertama kalinya Munju itu nafsu makannya balik lagi. Dia cerita dia kehilangan nafsu makannya setelah dia itu juga kehilangan anaknya. Dia cerita pada waktu itu dia sempat mengandung seorang anak laki-laki. Dan gak diceritain si anaknya itu meninggoy ataupun gimana. Pokoknya dia kehilangan anaknya aja gitu. Dan dia suka banget ngidam buah persik ketika dia mengandung anaknya. Jadi dia juga sempat membayangkan pas dia pergi ke rumahnya si Gundik itu melihat fotonya si Gundik dan juga anak mereka ada di sana. Dan dia datengin sama anaknya si Gundik itu dengan memanggilnya dengan sebutan ibu. Apa nggak sedih kali si Munju ya kan? Terus Munju nanya sama Sanho, apakah Sanho nggak jadi balik ke Kourut karena kan di sana ada orang yang dia cintain yaitu ibunya. Kata Sanho, enggak kok, di sini juga ada orang yang aku cintain. Makanya dia di sini pengen stay aja untuk melindungi Munju. Nah, gara-gara dibilang kayak gitu sama Sanho, jadinya Munju ini langsung luluh dan akhirnya mereka berdua malah cup-cup kisse. Ya, belum sampai vacuum cleaner sih. Nah, setelah itu Munju langsung manja-manja nih sama Sanho. Dia rebahkan kepalanya ke bahunya Sanho. Dan di situ ada terdengar lagu Christmas setelah sebelumnya itu ada kembang api. Dan inilah tanda ketiga di mana itu berarti genderang perang sudah dinyatakan. Dan kata Sanho, udah anggap aja itu hari biasa. Dan setelah itu mereka langsung vacuum cleaner dan juga hot banget. Aslinya Mimin gak tampilkan, kalian lihat aja sendiri ya. Dia versi aslinya, oke? Terus kan ini ibu mertuanya Munju sama si Gundik sama anaknya tuh mau kemana? Mau kabur kah mereka? Hei, kira-kira gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.